Marketnya hari ini agak-agak sepi gitu, sideways. Market di pasar reguler 10,5 triliun rupiah, terus di pasar negosiasi 3,9 triliun. Ci, BBRI turun sampai berapa? Aduh, Yudhistar Dana, kamu kan banyak duitnya, nyendok aja dari sekarang, ya. Turun sampai berapa ya? Kita nggak pernah tahu ya. Dia tuh turun sampai berapa, tapi sekarang turunnya tuh udah tertahan. BRI itu turunnya tuh udah tertahan lah, udah nggak banjir kayak dulu, udah nggak jatuh banget gitu. Ntar aku bahas lebih detail ya. Thank you loh Ko Yudis udah join di sini. Kita langsung aja yuk. IKK hari ini naik, IHSG bangkit nggak? IHSG bakalan naik nggak? Jadi market itu udah mulai sepi sentimen menjelang bulan Mei ini. Kemarin kita perkirakan koreksi di market itu bakalan tertahan di pekan ketiga Mei dan sekarang masuk pekan kedua Mei ya. Jadi udah mulai pekan kedua Mei. Ya kita lihat IHSG-nya nih ketahan di MA 200 dan support kuat IHSG itu di 7024. 7024 itu level terendahnya dia pada 29 April. Terus hari ini IHSG ketahan lagi di MA 200 dan seperti halnya tanggal 22 April, 19 April tuh ketahan juga di MA 200. Jadi MA 200 nih lumayan sakti buat nahan koreksi IHSG atau turunnya IHSG. Dan hari ini market tuh naik didorong oleh saham Big Bank. Selain Big Bank, BNI, BCA, ada Unilever dan juga MTech. Saham yang laggard, saham sektor consumer goods yang laggard, seperti contohnya Unilever hari ini udah mulai bangkit. Bangkitnya gimana sifatnya, apakah sementara aja, ntar aku akan bahas lebih detail. Sementara aku mau update dulu harga emas. Bank Sentral China masih ngeborong emas terus ya, jadi harga emasnya masih bakalan naik dalam jangka panjang. Jangka pendeknya dia sideways dulu, harga emasnya sideways dulu. Ini harga emasnya kayak gini, jadi dia tuh sideways terus. Sementara Bank Sentral China masih ngeborong, duitnya mereka banyak dan mereka udah ngeborongnya udah lama banget. Jadi sekarang mereka borongnya juga udah nggak seagresif dulu lah ya. Jadi udah nggak seagresif dulu. Gold masih akan sideways, jadi naik turun antara zigzag, dia geraknya ke samping zigzag gitu antara 2282. Jadi gold spotnya sampai 2392 gitu. Coba ganti Starling. Starling nggak tahu udah sampai di Solo belum sih? Oke, jadi emas nih masih sideways ya, cuman trennya masih naik dalam jangka menengah panjangnya. Oke, nah investasi di emas kira-kira gimana nih? Kalau investasi di emas kayaknya naiknya bakalan slow, tetap akan naik terus tapi agak-agak slow, nggak secepat di saham. Tetap sih sebenarnya yang paling cepat itu di saham, meskipun kalau turun ya cepat juga, dan yang lebih cepat lagi tuh di kripto lebih cepat naiknya dan lebih cepat turunnya juga. Oke, udah seluruh Indonesia bisa pakai Starling kah? Baiklah, saya akan cek Starling gimana. Terus aku mau kasih lihat data indeks kepercayaan konsumen Indonesia tuh naik tinggi dari 123,8 sampai 127,7. Ya, jadi indeks kepercayaan konsumen di Maret dan di April ini naiknya lumayan signifikan. Dari 123-an sekarang jadi 127-an. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan sebenarnya aktivitas ekonomi masyarakat itu udah mulai aktif ya. Dan yang bakalan kedampak positif di sini adalah sektor consumer goods. Maka dari itu hari ini Unilever-nya langsung bangun gitu. Tapi Unilever bakalan bagus nggak sih buat diinvestasi jangka panjang atau di tradingin? Nanti aku akan bahas buat Unilever-nya. Potensi inflasi itu masih akan tetap tinggi ya dengan IKK yang naik ini. Jadi ada kemungkinan Bank Indonesia bakal nahan suku bunga, bahkan mungkin naikin suku bunga gitu. Nah, kalau suku bunga tinggi itu akan membatasi akses kredit bagi konsumen dan bisnis. Efeknya kayak gitu, yang pada gilirannya bisa memperlambat pertumbuhan perekonomian dan menekan pasar saham. Nah, jadi ada plus minusnya nih kalau IKK-nya naik. Kalau IKK-nya naik, IKK-nya bagus, itu sebenarnya perekonomian di Indonesia bergerak. Cuman inflasi naik, BI jadi bakalan nahan suku bunga lebih tinggi. Padahal suku bunga itu satu sentimen yang sangat diperhatikan market, baik secara global maupun secara nasional.
market atau investor saham tuh lagi kepengen suku bunga tuh lagi agak-agak flat atau diturunin lah ya, lebih tepatnya diturunin. Sementara itu The Fed masih belum ada hawa-hawa mau nurunin suku bunga, malah mau dimundurin terus sampai September, Desember, bahkan tahun depan. Budianto Sutedja nanya, selingan ya, jawab pertanyaan. Mau nanya saham-saham yang bagi dividen jumbo malah pada nggak naik ya setelah pemberitahuan dividen keluar. Sebenarnya dividen jumbo itu dilihat dari apa dulu sih? Kalau dividen per share-nya gede atau dividen payout ratio-nya gede, itu dividen yield belum tentu gede. Jadi dividen payout ratio itu adalah berapa banyak dividen yang dibagikan itu dibandingkan dengan keseluruhan laba perusahaan gitu. Nah, sedangkan kalau dividen yield itu adalah perbandingan dividen per lembar saham dibandingkan dengan harga saham yang kamu beli. Nah, dividen yieldnya tiap orang bisa beda-beda loh gitu. Jadi mungkin sekarang harga sahamnya udah dianggap agak kemahalan sehingga yieldnya mungkin lebih kecil. Oke, mengenai emiten yang lagi kabarnya mau delisting ya, emiten yang kabarnya mau delisting, gimana sih kabarnya dan apa yang sebaiknya kita lakukan? Aku udah nanya nih ke temen aku di IDX ya, dari IDX Pusat, IDX Jakarta, beliau bilang bahwa emiten yang di delisting tuh emitennya bakalan nge-buyback saham kamu gitu loh, tapi buybacknya di harga berapa ya nggak tahu itu tadi. Kalau emitennya fundamentalnya sangat bagus, sebenarnya tergantung tujuan buybacknya, itu bisa lebih mahal. Nah, tapi kalau misalkan kamu nggak mau saham kamu di buyback ya nggak apa-apa, nanti bisa jual ke investor lain dengan harga ya sesuai dealnya kamu sama investor itu. Cuman kan ya mesti dianggap ini tuh kayak bisnis ya gitu loh. Jadi ya itu yang aku mau bahas untuk emiten yang potensi delisting. Oke, aku trading, ini ada yang nanya di TikTok, ya. Aku trading di saham Indo dan sebenarnya aku ada trading forex. Cuman aku jarang bahas forex karena ya aku lebih nyaman edukasi di Indo Stocks dulu untuk saat ini. Oke ya. Wow, ada Martin Dedi dari Angola, Afrika. Yuk kita bahas saham yang lainnya ya. Iya, ada update dikit nih. Bank Indonesia tuh bilang investor asing tuh lari dari bursa saham Indonesia. Asing masuk ke Indonesia, ke capital market Indonesia, tapi ke obligasi. Cuman banyak yang keluar dari bursa saham Indonesia. Menurut aku sih nggak perlu terlalu dikhawatirkan, karena saham-saham big banks Indonesia tuh udah naiknya tuh kebangetan banget. Dari tahun 2020 udah 200-300%. Jadi wajar banget ya. Jadi kalau udah kayak gini baru keluar berita-berita negatif. Kemarin nggak keluar berita negatif. Aku jadi inget kayak tahun 2007, waktu itu beritanya bagus terus. 2007 tuh nggak ada berita jelek, terus tiba-tiba crash gitu aja. Jadi pas keluar berita-berita jelek malah marketnya mulai recover ya. Jadi sebenarnya bukan kita lihat berdasarkan berita. Buat investor bagusnya apa Ci? Bukan trader, buat investor bagusnya yang valuasinya sekarang lagi murah. Sebenarnya yang valuasinya lagi murah itu selain perbankan ada properti. Cuman kalau bicara investasi jangka panjang kan gerakannya lambat ya. Jadi kita kombinasi dengan trading juga gitu. Jadi kalau misalkan mau menabur buat long term investing, saham-saham kayak properti, saham-saham perbankan, jangan yang digital ya. Jadi jangan yang digital karena digital tuh beban bunganya tinggi. Kalau yang digital tuh diincar bunganya aja gitu. Oke, sebelumnya aku mau share tentang harga komoditi yang pastinya masih menarik banget untuk kita review ya. Jadi komoditi banking aku bahas akhir, beberapa waktu terakhir ini banyak banget yang penasaran sama banking. BRI ditungguin terus. Terus aku bikin satu post tentang anak aku. Dia bilang maunya beli BRI bulan depan nih, kayaknya masih bisa turun. Terus banyak orang takut. Sebenarnya nggak perlu takut sih. Oke, kita lihat harga komoditas ya. Kita lihat harga komoditas. Harga komoditas yang tadi aku udah bahas, emas sideways sementara ke samping aja. Aku mau bahas harga coal sekarang. Newcastle Coal Futures masih penting banget untuk diamati harga coalnya, harga komoditasnya. Ini kan masuk
bulan Mei ya, semakin akhir tahun itu permintaan coal semakin tinggi, dan sekarang ini bulan-bulan dimana banyak emiten coal itu mulai bagi dividen. Jadi kalau misalkan beli pada masa-masa sekarang ini dapat dividennya, di akhir tahun nanti mungkin ya harga sahamnya bisa cenderung lebih bagus. Nah, harga coal Newcastle Coal Futures saat ini tuh lagi tren turun sementara jangka pendek doang. Dari tanggal 2 Mei sampai tanggal 13 Mei. Perkiraan dia akan mencapai bottomnya, perkiraan ya ini ya, dalam jangka pendek itu sekitaran tanggal 14 Mei. 14 Mei itu bentar lagi dong ya, besok ya. Besok ya, oke. Kaget, besok ada apa sih? Ada special day for me, bukan my birthday. Baru ingat besok anniversary aku, ya ampun. Ya udahlah, baru inget. Oke, terus kemudian jadi nggak prepare apa-apa. Kemudian bottomnya potensi di tanggal 14-15 Mei itu di harga 139. Terus habis itu harga coal-nya bisa naik lagi ya, jadi harga coal bisa naik lagi gitu. Jadi sekarang ini harga coal dalam jangka menengahnya itu udah tren naik sejak 20 Maret ya. Sejak 20 Maret. Sekarang ini tren turun cuman sementara doang, tren turun dalam tren hariannya. Sedangkan dalam jangka menengah panjang itu sebenarnya harga coal masih dalam tren recovery menuju uptrendnya. Belum bisa dibilang very strong uptrend, belum. Strong uptrend itu kalau dia breakout dari 170 ya, dari sini, dari 170. Sementara itu sekarang harganya masih 141. Bisa dipahami kah? Kalau bisa dipahami boleh dong ditulis di chatroom. Happy Enif Miss, nambah dede lagi. Aduh nggak mau nambah dede lagi, dede Anabul aja boleh ya. Bisa dipahami kah? Terus aku mau bahas saham-saham emiten coal dan juga dari komoditas lain. Tapi sebelumnya aku mau bahas harga nikel dulu. Jadi harga komoditi jangan bosan ya buat kalian yang udah follow aku beberapa bulan ini atau mungkin setahun sampai 4 tahun ini ya. Ini beberapa hari terakhir aku bahasnya masih perbankan dan coal. Kenapa? Ya karena masih mainnya di situ. Jangan gampang cepat gonta-ganti sementara market sektoralnya masih sama ya. Jadi coal ini nikel. Komoditas nikel ini mirip dengan coal, tapi trennya lebih uptrend. Artinya gimana sih? Dalam jangka pendek tuh coal kan turun ya, jadi coalnya turun. Tapi kalau dalam jangka pendek nikel itu ke samping, zigzagnya tuh arahnya ke samping dari 23 April sampai 13 Mei gitu loh. Nah, nikel ini masih akan bagus, harga nikel futures masih akan bagus kalau dia di atas angka 18.491. Intinya sampai hari ini masih oke lah, trennya tuh masih bagus. Dia cuman istirahat sementara doang ya, dan ada potensi dia akan naik sampai 631 buat harga nikelnya. Oke, sekarang kita lihat ke harga timah global sebelum kita bahas saham-saham timahnya. Ini aku mau bahas juga ya. Ada berita adiknya Pak Prabowo, siapa tuh namanya? Aduh, Pak Hasbi bukan ya? Pak Hasbi ya? Bikin perusahaan, katanya bikin perusahaan timah gitu dengan omset 1,2 triliun atau gimana? Bisa tolong ditulis ulang? Ada di konten sosmed aku sih, ada tadi ya. Cuman nanti aku akan bahas implikasinya apa ke emiten, ke TINS. Nanti kita akan review TINS. Kita mau lihat harga timah futures ini mirip dengan harga nikel Hashim Joyo Hadikusumo ya. Jadi ini mirip dengan harga nikel, dia sideways doang sementara ke kanan. Jadi sabar-sabar aja. Selama dia di atas garis merah ini, di atas 30.740, timah futures ini masih oke. Maka dari itu penting banget buat kalian, meskipun kalian udah pinter, tapi jangan sampai bosen dengan update ya, update aku tentang komoditas. Harga komoditas mesti harus dicek terus. Selain harga komoditas, kita juga mesti ngecek tuh sebenarnya kondisi saham perbankan dan valuasi dari saham perbankan saat ini. Karena apa? Karena suatu hari dia udah berhenti turun, jadi kesempatan buat masuk gitu. Pani, ntar dulu deh ya, sabar dulu ya. Aku mau review sekarang saham-saham komoditasnya gimana. Aku nyantai dikit ya, ngebahasnya slow dikit ya, jadi nggak yang cepat-cepat kayak biasanya. Kenapa? Karena
Di sini banyak teman-teman yang masih pemula, yang masih baru. Oke, sekarang aku mau review saham pertambangan batu bara. Adaro udah naik ke tinggian, jangan dikejar buat tradingnya. Disclaimer buat kalian yang masih baru banget di saham, kalian nggak boleh beli saham hanya dengan dengerin aku aja lah kayak gini. Ya, jadi belajar dulu aja, dan belajar aku ada kelas gratis Investart namanya. Nanti aku akan kasih tahu, aku akan share di ini. Oke, jadi perhatikan Adaro. Ini tuh udah naik kecepatan, udah ketinggian naiknya. Jadi udah biarin aja. Nah, meanwhile kita lihat saham ITMG ya. ITMG tuh gimana? ITMG-nya hari ini pas banget di area support. Hari itu sempat turun ITMG, dan turunnya ITMG tuh dia di 24050. Itu sama banget dengan bottomnya di 29 April kemarin. Jadi kalau kalian mau nawar super pelit banget ITMG, thank you Jenny Wiryo dan teman-teman. Ya, jadi kalau kalian mau nawar super pelit banget ITMG di level 24.000, itu level yang menurut aku sih low risk ya. Kenapa? Karena sempat hari ini tadi 13 Mei dan 29 April itu kesenggol terus naik lagi gitu. Kesimpulannya pas dia kesenggol di angka 24.000 itu sebenarnya ada investor gede yang sempat ngebeli, yang sempat nyenggolin dia. Nah, beda dengan Adaro yang udah naik kenceng, ITMG ini justru malah strateginya tuh sebenarnya buy on weakness. Kenapa? Karena dia habis turun dalam kan, habis pembagian dividen waktu itu ex-date tanggal 17 April. Oke? Oke, jadi ITMG sementara ini kalau kalian mau nyendok, jangan nyerok ya. Nyerok itu modalnya gede. Itu ITMG kalau misalkan mau nyendok di level 24 sampai 24.500, oke? Nah, terus potensinya bisa naik sampai berapa sih? Aku disclaimer ya, bahwa ini nggak langsung melihat harga komoditas batubara yang sekarang sideways, tapi tetap abis itu potensi untuk mantul. ITMG kemungkinan bisa sampai 25.500 dan 26.000, dan ini tuh ada pertanyaan dari Rainy Day, apakah bakalan sideways dulu? Iya, ini bakalan sideways dulu gitu. Jadi mungkin naiknya sampai ke 25 dulu, baru zigzag ke 26. Aku mau kasih disclaimer buat teman-teman yang masih pemula, saham komoditas itu termasuk batu bara, termasuk saham yang pergerakannya liar, volatile. Jadi intinya belajar dulu lah ya. Kecuali kalian udah biasa nonton live aku dari 2020 dan udah terbiasa dengan pembatasan risiko. Q1 ITMG anjlok, oh ya dong, pasti kinerja emiten batubara di kuartal 1 2024 pasti lebih rendah daripada yang sebelumnya, dan juga dari tahunan yang sebelumnya, dari tahun sebelumnya. Kenapa? Karena dari tahun sebelumnya itu kan masih harga batu baranya masih cukup tinggi ya. Jadi bisa aku kasih lihat sebenarnya harga batu bara dari tahun-tahun sebelumnya tuh cukup tinggi, dan 2022 cukup tinggi, 2023 tuh turun terus. Jadi nggak heran kalau kinerjanya melemah. Nah, sebenarnya saham batubara tuh kita lebih ngelihat harga batubaranya ya. Kalau ngelihat kinerja tahunan itu sebenarnya lebih ke investor yang mau dividen. Dan ini perhatiin nih, aku lihat di monthly chart aja. Ini jatuh banget kan batubaranya waktu itu dari 2022 ke 2023. 21, 22, 23. Ini gila banget kan. 2021 naik kenceng, 2022 tuh pas di puncak terutama bulan Agustus. Kemudian kayak perosotan langsung swing, langsung jatuh gitu, langsung terjun bebas. Dan dia bottomnya pada Januari 2024 ini sekarang mulai recovery. Jadi kalau perkiraan aku nggak salah ya, kalau nggak salah berarti bener. Aku melihat bahwa batubara tuh harganya sudah bottoming saat ini, dan emiten batubara masih cuan karena mereka punya modal untuk berproduksi itu sekitaran 40-50 USD aja. Sementara itu harga batubara sekarang tuh di angka berkisar 140-an, terendah tuh sekitaran 115 aja, jadi masih cuan. Oke. ACI please, kenapa malah turun terus pas come date ya? Kalau dekat kalau come date sama ex date biasa kok turun, itu biasa. Dan besok Astra International masih bisa turun. Jadi ke distract dikit bahas ASI, ntar aku akan bahas ulang ASI-nya, tapi aku mau lanjut dengan emiten batubara yang lain. Di sini aku mau bahas
Bahas apa ya? Aku mau bahas Toba deh. Toba jarang-jarang ya. Ini bukan rekomendasi, tapi aku ngelihat Toba ini juga udah mulai bottoming. Be very careful. Resiko trading saham komoditas lumayan gede buat teman-teman pemula. Jadi perhatikan di sini, ini downtrend banget. Tobanya sempat downtrend, tapi sekarang udah mulai sideways kan. Aku udah update ini beberapa hari kemarin. Hopefully kalian nggak bosen buat yang udah tahu ini. Please keep updated ya. Jadi Toba itu masih sideways trennya, supportnya di 234. Artinya apa sih support 234 itu? Support 234 itu artinya itu level paling murahnya dia. Kalau kamu mau nawar di level paling murah dan level low risknya dia, ya bolehlah kalau misalkan mau ambil di level itu. Dan dia dekat dengan level stop loss juga, artinya stop loss kamu nggak akan kejauhan. Oke, nah disclaimer, bukan recommendation ya, cuman aku mau kasih lihat dia mulai bangun dari tidurnya. Philip Yuda, dia bilang lari ke kripto makin tak jelas saham. Sebenarnya aku ada bahas ini berkali-kali ya. Jadi sebenarnya menurut aku sih semuanya menguntungkan. Aku nggak fanatik di saham dan aku nggak fanatik di kripto. Aku sempat untung gede di kripto, aku juga untung gede di saham. Aku pernah rugi gede di kripto, aku pernah rugi gede di saham. Jawaban aku sebenarnya cuma satu aja, it's all about timing. Jadi kalau pas Bitcoinnya lagi uptrend, mungkin yang belum pernah mengalami jatuhnya di Bitcoin, di kripto, mengagumkan itu. Yang sahamnya lagi uptrend belum pernah mengalami saham jatuh, mengagumkan di situ. Yang sudah mengalami kedua-duanya naik dan turun pasti ya akan jadi balance. Oke? Timing is very important. Ahmad Fadil Amrullah, Opung udah mau pensiun Ci, kayak gak ngefek ya. Opung dulu masih, Opung tuh siapa sih? Tau nggak? Opung, aduh itu menteri kok aku jadi lupaan ya. Kayak perlu minum omega 3. Pamannya Pak Pandu Syahrir. Ya. Jadi Opung waktu masih menjabat sebagai menteri, sekarang juga masih menjabat. Toba juga turun-turun aja kok. Jadi nggak ngefek sih sebenarnya Opung nanti pensiun. Luhut bukan Ruhut Donski, Luhut. Oke, mari kita lanjut dengan saham Indi. Tapi sebelum aku ke Indi, aku mau ITMG, aku mau review dulu fundamentalnya. Jadi ITMG ini laba bersihnya 61,6 juta dolar Amerika. Secara tahunan tuh turun 66% dan kuartalan turun 34,7%. Aku udah bahas tadi ya. Jadi turunnya kenapa? Turunnya karena harga batubara turun. Tapi aku mau garis bawahi, sebenarnya volume penjualan ITMG ini masih tumbuh. Secara tahunan tuh masih tumbuh. Jadi ingat ya, volume penjualannya masih tumbuh. Cuman harga batubaranya aja yang turun, normalized. Tahu kata normalized artinya apa? Normalized artinya tadinya naik ketinggian dan sekarang turun tuh menuju normal. Tahun lalu tuh turun menuju normal gitu loh. Oke, terus kita lihat Indika Energy sama masih di bawah. Jadi aku lihat dari beberapa saham emiten batubara tadi yang patternnya menarik secara teknikal tuh ada ITMG. Oke, disclaimer buat teman-teman yang pemula karena di sini ada yang di TikTok juga ya. TikTok tuh masih banyak pemula semua. Oke, Indi watch aja dekat area 1290 itu area supportnya yang cukup kuat ya. Terus banking aku belum bahas banking ya, Sylvie Natalia, nanti aku bahas banking. Abis ini aku lagi bahas sektor komoditi dulu. Dan PTBA ini yang suka dividen ya, yang suka dividen investor darling. PTBA-nya nggak kemana-mana, dia bakalan masih sideways doang. Sideways ke arah mana? Dia masih akan sideways ke arah siapa nih, kasih panas sampai ke sini. Dia kan sideways sampai ke 2840. Oh, turns out saya sendiri yang kasih panah itu dia artinya turun. Kalau dia bagi dividen dia bisa turun sampai 2700. Dividen PTBA tuh dividen yieldnya sekitaran 13%, 10-13%an lah pakai harga kemarin, harga berapa hari yang lalu. Jadi dia perkiraan kalau bisa turun tuh sampai level 2700 habis bagi dividen. Kamu punya nggak dividen? Kamu punya nggak PTBA? Gimana Miss kalau PTBA-nya ada terbeli di harga 4.000? Itu nyangkut banget di 4.000 ya. Tapi kamu punya dividen dari tahun 2023 nggak sih? Kalau kamu punya sih menurut aku ya udah biarin aja selama itu uang dingin buat dividen investing, nanti kamu dapat lagi. Tapi kalau dari modal 4.000 ya dividen yield-nya bukan 13% ya. Dividen yield-nya hitung aja sendiri.
Oke, aku lupa dividen per share-nya PTBA berapa. Yang tahu tulis di chatroom dong. Tulis di chatroom dong. Oke, udah lama aku nggak kasih giveaway. Aku mau kasih giveaway M-Trade. Jadi DM aku dengan kode M-Trade, nama email WhatsApp yang tadi nulis dividen per share-nya PTBA bener. Aku kasih M-Trade berapa hari ya? 15 hari. Berapa dividen per share PTBA? Ayo langsung googling semuanya. Yang paling benar aku pilih 5 orang ya. 2 dari TikTok, 3 dari sosmed sebelah. Oke. Jadi ada, sorry ya, aku random ya karena banyak banget yang jawab di sini. Prasetya Rahmat, bukan yang paling pertama ya. Sinli Cindy, terus siapa lagi ya? Cek. Riana Andirma. Terus yang di sini ada, aku scroll. Yang di TikTok di sini siapa lagi ya? Ini ada Herken, Bonaventura Anjunari. DM aku M-Trade, nama, email dan WhatsApp kamu ya. Oke, terus aku mau nge-review lagi selain PTBA. Aku mau review Bumi. Yeay, udah lama loh aku nggak review Bumi. Aku nggak sentimen loh sama saham apapun. Kan dibilangnya, Ellen sentimen nggak sih sama Bumi? Dulu 2008 pernah rugi gede di Bumi. Nggak sentimen. Ya selama dia likuiditasnya oke, teknikalnya oke, bisa di trading oke lah. Kalau di investasi jangka panjang kayaknya belum lah. Belum dulu ya, trading dulu gitu. Oke. Setiap metode punya probabilitas masing-masing. Iya benar. Oke ya. Sekarang kita mau lihat Bumi. Bumi ini menarik. Ada yang menarik dari Bumi. Ya, aku mau review Bumi. It's not a trading recommendation, bukan perintah beli dan jual. Perhatikan Bumi di sini. Bumi, si Bum ini tadinya downtrend banget. Nah dia keluar dari downtrendnya itu, kalian sadar nggak? Dia udah keluar dari downtrendnya sejak tanggal 2 Januari 2024. Awal tahun itu dia keluar dari downtrend. Bukan menjadi uptrend, tapi dia menjadi sideways ya, ke samping, ke kanan. Dan yang menarik, ada nggak yang sadar nih? Si Bum itu keluar dari sideways-nya dan perlahan dia menjajaki masa uptrend. Udah mulai kayak kalau pesawat itu tadinya manasin mesin, ini udah mulai mau angkat rodanya. Disclaimer gengs, buat teman-teman yang masih pemula nggak boleh langsung beli, belajar dulu. Oke ya. Jadi di sini hutang apa? Oke. Di sini perhatikan tanggal 23 April dia tuh breakout dari masa sideways-nya dan dari masa sideways panjangnya dan bertahap dia menuju uptrend. Sekarang dia lagi ngebangun fondasi pertamanya pada masa uptrend, lagi ngebangun base yang keduanya. Base satunya panjang banget dari kapan ya? Dari 14 Desember sampai 22 April, 23 April dia membangun base yang kedua, yaitu base uptrend kecil. Nah, supportnya di angka 96. Jadi kalau misalkan takut nunggu dia turun dulu di 96 atau 91 itu saya murah. Tapi perlu diingat saham ini di bawah harga 100, you have to be very careful ya. Nanti kalau kena 50 atau gimana kan bisa kena FCA, bisa jadi RP1. Resiko aku selalu ingetin ya. Dan ini sideways di sini. Perkiraan selama dia di atas 95, dia potensi breakout dari 108. Jadi nitip sendal dulu aja lah. Apalagi kalau kalian masih pemula ya. Kalau masih pemula nitip sendal dulu aja. Iya kan? Bumi agak lain kata Topandio. Oh, agak lain. Kayaknya Toba nanti bakal patternnya bakal bisa mirip kayak gini deh. Jadi Toba itu aku ngelihatnya dia kayak Bumi yang belum breakout. Ya, jadi mulai manasin mesin. Sekarang Toba lagi manasin mesin, dia belum angkat roda. Bumi terbang Oktober ya enggak, ini nih udah naik kemarin, udah mulai angkat roda. But you have to be very careful, jangan euforia. Nitip sendal aja, oke? Disclaimer gengs. Kak Widi kok ajur Widi?
Big Bang belum, sengaja aku taruh belakangan karena pasti nanti pada nanya lagi. Oke, terus aku mau move ke Harum. Harum ini ada batu baranya, ada nikelnya. Jadi ada batu bara, ada metalsnya. Nothing special with Harum ya. Sekarang dia ketahan dari supportnya MA50 dan juga garis trend line-nya si Harum Energy ini. Terus bakalan naik nggak sih Harum? Wait and see aja deh. Aku kok nggak begitu bullish dengan Harum. Jadi waktu itu sepertinya ada investor yang nggak begitu suka dengan mungkin aksi korporasi atau apa. Ini ada 1-2 faktor yang bikin Harum jatuh banget di tanggal 18 April kemarin. Jadi kita wait and see aja untuk Harum. Instead of Harum, aku lebih suka patternnya Inco. Ya, jadi patternnya Inco dalam jangka pendek ini lebih cakep. Nah, Inco ini menariknya kenapa? Dia tuh kayak Bumbum, kayak si Bumbum, kayak Bumi, bukan kayak Bumi emiten ya, enggak, tapi pattern teknikalnya tuh mirip kayak Bumi ya. Dia setelah jatuh dalam sideways dan ini udah mulai breakout. Nah, sebenarnya emiten-emiten komoditas tuh banyak loh yang mulai kayak gini. Tins tuh juga udah mulai kayak gitu. Emiten tins ya, timah, bisnya aku bahas timah ya. Maka dari itu kenapa sektor komoditas nih aku masih bahas terus ya. Aku masih bahas terus komoditi. Meskipun ada beberapa orang yang bilang bosan komoditi terus, tapi sektoral tuh masih belum berubah. Jadi paling perubahannya tuh jangka pendek aja. Habis dari naik terus jadi sideways, jadi naik jadi sideways gitu. Jadi sebenarnya masih cukup pantas dipantau. MDKA yuk sebentar ya. Aku masih di Inco-nya dulu. Slow ya, malam hari ini pelan-pelan, banyak yang pemula. Nyantai aja jadinya, jangan buru-buru biar bisa pada nangkep. Nah, ini kalau ditarik dari trend line di Inco itu juga naiknya udah mulai, kemiringannya udah mulai lebih cepat lah ya. Sekarang ini dari Februari sampai Mei, sampai kemarin 6 Mei itu kan kemiringan trennya tuh sekitaran berapa ya nih ya? 35 derajat lah ya, 35-40 derajat. Nah, perkiraan aku dia bakalan kemiringan trennya tuh bakalan lebih naik lagi. Dia bisa naik jadi sekitaran 45 sampai 50 derajat kemiringan, garis kemiringan trennya ini. Yang menunjukkan bahwa potensi untuk menjadi uptrend itu ada. Oke ya. Ada yang bilang Inco OTB 5.000 dalam 2 bulan ini. 5.000 sih dekat sih. 5.000 itu di dekat MA 200-nya di 4970. Jadi kalau ditanya possible nggak sih dia ke 5.000? Ada kemungkinan sampai di situ. Ingat bahasa aku yang aku pakai selalu ada kemungkinan, probability, possibility. Padahal aku kalau mau ngomong yang to the point sih bisa aja gitu loh. Ditanyain kok bisa nggak sih ke 5.000? Bisa, udah selesai. Tapi aku harus berhati-hati dengan teman-teman yang masih pemula di sini, dimana kata-kata aku yang to the point, straightforward kadang disalahartikan. Jadi Inco entry di berapa, Miss? Inco entry di berapa ya? Sekarang pun juga sebenarnya masih belum telat kalau view kamu jangka menengah beberapa bulan ke depan ya. Tapi misalkan kamu mau ambil di angka yang nawarnya agak pelit, masih pemula, masih agak takut di saham, nawarnya di 4350-an nggak salah juga gitu loh. Jadi masih oke lah ya, 4350-an belum tentu dikasih. Jadi sekarang kalau misalkan mau ambil dikit-dikit ya sampai 4350 boleh. Ingat-ingat ya, ini saham trading komoditi. Johnny tuh Wong, waduh ini cari teman mainnya ya. Effendi kemana? Dia lagi panen durian tuh. Oke, bisa. Oke, mari kita lihat MDKA sekarang. Tins dulu deh, tins dulu ya, tins dulu, oke? Tins dulu ya. Ini yang aku mau bahas tadi. Dia bilang, oh Pak Hashim bikin emiten timah. Di mana? Di mana? Pak Hashim bikin emiten timahnya di mana? Perusahaan timah? Itu katanya omsetnya 1,2 triliun, bener gak sih? 1,2 triliun, bukan 271 triliun, woi, di Batam kan ya, bukan di Bangka ya, di Batam, 1,2 triliun. Anyway, efeknya apa sih ke Tins? Banyak banget yang nanyain ke aku, efeknya apa ke Tins, bakalan turun atau enggak Tins? Aku sih nggak terlalu peduli ya, gitu loh.
Jadi aku sih nggak terlalu peduli sebenarnya. Kok gitu? Kok nggak peduli sih? Ya, yang dilihat harga saham aja. Jadi waktu itu ketika rame-rame kasus korupsi lah 271 triliun, ternyata harga saham tuh masih naik juga di level 770 waktu itu. M-Trade ada ambilnya dan bisa cuan 30-an%. Nah, sekarang gimana dong? Kita ngelihat harga timahnya aja. Harga timahnya tuh masih sideways. Jadi sebenarnya gak heran kalau saham timahnya sideways, bukan karena sentimen apa gitu loh, bukan karena Pak Hashim bikin. Kalau nanti sampai harga timahnya turun dan saham timah ikutan turun, ya sudah, caw aja. Sekarang M-Trade belum masuk lagi nih kayaknya. Ya, aku mau kasih lihat waktu itu TINS cuan 19 sampai 28%. 19-28%. Sekarang kayaknya belum masuk lagi. Ya belum masuk lagi. Jadi wait and see dulu. Oke, terus ini TINS sudah aku bahas. Jadi kalau misalkan mau masuk TINS, mungkin nawar sekitaran 850 sampai 870-an, dan itu pun kalau ada aktivitas di market frekuensinya tinggi. Kalau frekuensinya nggak tinggi sih enggak. Ahmad bilang, TINS punya pemerintah, punya pemerintah nih. Kalau yang di Batam punya Pak Hashim, punya kakaknya Prabowo, kakaknya adiknya Pak Prabowo itu ya. Kita nunggu IPO-nya aja kali ya, barangkali bisa ngeramein bursa. Oke, mari kita lihat MDKA gimana kabarnya. Dan Saratoga Group aku mau bahas juga. RCC ini thank you udah ingetin, karena Saratoga Group hari ini aktif. PTB aku udah bahas ya, Rifra, Harmanina dan semuanya. 50% saham Prabowo beneran, serius tuh. Abangnya, adiknya kali, adiknya masa abangnya. Sudahlah, tidak penting kita bahas. Ini nanya lagi, ITMG LK-nya Q1 kok hancur, Wahyu. Udah tak bahas. LK-nya Q1 turun, itu semua emiten batubara turun dibandingin dengan tahun sebelumnya karena harga batubara turun, tapi volume penjualan dia naik. Ya gimana nggak turun kalau harga batubaranya anjlok banget. Anyway, tadi aku udah bahas, jadi aku nggak kasih lihat lagi untuk harga coal-nya. Jadi dari naik tinggi anjlok ke sini, masa iya nggak turun gitu loh. Jadi kalau emiten result laporan keuangannya turun, revenue-nya turun, itu nggak perlu jelek. 2022 aja tuh yang kelainan, yang anomali, nggak normal, makanya dibilang normalize tuh menuju normal. Oke, aku mau bahas MDKA, tapi di sini aku mau jawab dulu satu pertanyaan yang aku udah pin dari tadi. Salam kenal dari Jaya Wijaya, Andri Christian, Papua Pegunungan. Weh, sampai ke Papua, aku senang banget. IG live aku sampai ke Papua, ada yang sampai Afrika juga. Kira-kira untuk pemula dan anak-anak investasi saham apa yang paling cocok? Dan bagaimana cara mendidik anak berinvestasi saham? Wah, siapa nih yang ngikutin channel aku? Yang ngikutin channel aku di sosmed yang di sini ya, gitu. Jadi yang ngikutin channel aku, weekend kemarin aku cerita tentang Money Talks with the Kids ya. Aku ada bahas lengkap banget, jadi just follow my channel. Ayo bahas Big Bang Miss. Toh sabar yo. Sebelumnya aku mau kasih tahu ada Start tanggal 18 Mei jam 10 pagi buat teman-teman pemula. Oke, sekarang aku mau bahas MDKA. Gimana nih kinerjanya? Cukup positif di kuartal 1 2024. Pendapatannya jadi 536 juta, naik 150% dibandingkan dengan tahun lalu. Dan laba bersihnya sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi atau yang seringkali disebut dengan EBITDA itu juga naik 176% dari tahun sebelumnya ya. Jadi EBITDA-nya dia naik karena biaya produksi tembaga atau koper yang lebih rendah dan penjualan nikel matte yang lebih tinggi. Tadi kita udah lihat dong harga nikel arahnya gimana. Sekarang kita mau lihat harga tembaga, copper futures. Mari kita lihat copper futures. Copper futures-nya ada yang dari COMEX, LMI. Aku buka harganya dari LMI aja. Gimana tren harga koper atau tembaga? Wih, harga tembaga
dari mungkin pada ngelihatnya emas aja ya. Harga tembaga tuh dari Oktober 2023 atau mungkin dari Februari aja lah. Februari 2024 ini naiknya kencang banget. Aku mau hitung dia naik 23% ya, naik 23%. Kalau dari September 27%. Harga tembaga, harga kopernya trennya uptrend banget. Jadi juga berdampak ke MDKA. Jadi kalau emiten komoditas tuh sebenarnya sangat terpengaruh sekali sama harga komoditasnya. Siapakah orang-orang sekarang nggak suka dividen ya? Ya suka, tergantung kan besaran dividennya berapa. Yuk kita lihat MDKA ya. MDKA gimana? MDKA saat ini masih muter-muter terus koneksinya. Mvestart nggak bisa ikut. Masa sih jam kerja pagi ya? Mau dibikin Mvestart sore? Nanti coba saya pikirkan ya. Mvestartnya pagi sore gitu, udah kayak restoran Padang pagi sore. MDKA, Mtrade ada masuk di Mtrade Academy ya, ada masuk di 29 April. Dan saat ini kita lagi masih ngehold cuan sekitar 6-8%. Area saat ini udah area nanggung, kamu jangan masuk dulu. Sekarang kalau buat trading jangan masuk dulu. Jadi kita waktu itu benar-benar murni technical, gak ada tuh kabar-kabar insider info MDKA kinerjanya bakal bagus atau gimana. Kita just murni technical aja dan kita ngeliatin harga komoditas sebenarnya. Kita confident waktu itu harga kopernya masih tinggi, harga tembaga masih oke, harga emas juga masih cukup oke waktu itu. Jadi ketika ada retracement atau ada koreksi waktu itu ke level 2600-an, kita ada masuk di situ. Dan sekarang sebenarnya MDKA ini belum uptrend sih. Dia naiknya sementara doang sampai 2900. Jika dia breakout dari 2900 baru itu bisa dibilang uptrend. Kesimpulannya MDKA just wait and see dulu buat kamu yang belum punya. Nanti kalau di angka 2640 dia ada turun di situ ya, itu 2640 atau 2650-an ya bolehlah kalau mau ngicip dikit-dikit ya. By the way jangan buru-buru masuk ya, jangan buru-buru masuk. Oke, perbankan belum. Ini ada yang nanya BRIS kenapa turun banget. Aku akan bahas nanti. Terus MBMA. Aku mau bahas MBMA. Proyeksi kinerjanya tuh bakalan bagus juga. Perkiraan ya dikutip dari CGSI nih ya. Katanya CGSI. Perkiraan pendapatan MBMA itu naik 211% tahunan. Tapi secara kuartalan agak turun tipis 2%-an secara kuartalan. Nah, turunnya angka kuartalan si Merdeka kok kayak orang Batak ya, Merdeka Baterai Materials. Merdeka Baterai Materials. Itu turunnya angka kuartalannya dia karena ada beberapa hal, ada beberapa segmen nikel yang kadarnya rendah atau NPI itu volume penjualannya turun gitu. Dan memang average selling price di kuartal saat ini dan kuartal sebelumnya agak-agak berbeda gitu, agak stagnan. Seperti yang aku bilang tadi ya, agak stagnan gitu, sideways sementara. Oke, yuk kita lihat chartnya MBMA gimana. Luhut bukan Ruhut, gabung Mtrade berapa? Belajar aja di Mvestart dulu deh, gratis. mvest.id/start emvest.id.id/start dengan kode yang di sini TIKTOK, yang di sosmed sebelah pakai kodenya IGEMO. Oke, terus MBMA ini sideways-nya di angka berapa dia? Dia sideways-nya di angka 525 sampai 595. Ya, jadi di 525 sampai 595. Kesimpulannya MBMA sekarang udah nanggung nggak sih kalau misalkan mau beli buat trading? Masih bisa, tapi ya agak nanggung sih ya. Kalau ditanya best price ya 525, cuman kan belum tentu dapat gitu. Mau nggak spekulatif buy on weakness? Boleh nggak sih buat MBMA? Jangan-jangan nanti pas beneran kinerjanya keluar sesuai perkiraan CGSI dia naik 211%. Buat pemula jangan deh, jangan spekulatif, karena kalau di Mtrade itu ada akademinya, ada edukasinya, dan ditemenin terus. Oke ya, Reski Yunanto katanya MBMA calon multi bagger ya, nitip sendal aja, jangan spekulatif. Saratoga dong, gimana Saratoga? Menarik nih, saham-saham Saratoga tuh udah mulai aktif. Kita mau lihat Saratoga gimana kabarnya. Ada yang menarik dari S Hardware. Nanti aku mau review S Hardware.
Terus ini Saratoga. Saratoga ini kelihatannya naik, tapi sebenarnya dia lagi facing very strong resistance di 1540. Resistance ini diambil dari high pada 4 Januari, level tertingginya di 4 Januari, 22 Februari, dan 17 April. Jadi kalau 3 garis itu dihubungkan ya, jadi 3 titik ini dihubungkan, ini jadi satu resistance atau downtrend line yang pas kena di level sekarang ini. Jadi Saratoga mungkin buat kalian yang trading jangka pendek jangan masuk dulu aja. Tapi kalau mau menabur untuk jangka menengah, menurut aku sih masih ada upside buat jangka menengah beberapa bulan ke depan. Oke, nah terus tadi aku udah bahas saham-saham yang ada di portofolionya Saratoga. By the way, Saratoga ini perusahaan investasi kan ya. Jadi di dalamnya tuh ada Adaro, udah naik tinggi. Terus ada MDKA yang aku udah bahas juga sempat naik dan sentimennya positif. Jadi kalau ditanya gimana prospeknya Saratoga dalam beberapa bulan ke depan atau up to 1 tahun ke depan, aku tuh seneng ngelihat sektor komoditas udah mulai bangkit lagi. Saratoga sekarang masih di bawah, ini akan kasih impact yang positif buat Saratoga. Oke ya, terus kemudian kita akan lihat satu emiten lagi di bawah Saratoga. Ini ada Tebik. Ada Tebik ya. Nah, Tebiknya hari ini juga sempat aktif meskipun belum breakout. Just wait and see dulu. Terus NRCA juga aktif. Jadi ini bau-baunya Saratoga beberapa bulan ke depan bakalan jadi bagus nih ya. Oke, terus aku mau bahas sekarang Astra International. Banyak banget di sini yang nanyain ASII. Ci, BBRI kenapa Ci? Sabar, habis ini aku bahas Big Banks. Oke. Astra International kenapa hari ini turun? Turunnya hari ini sebenarnya normal loh. Cuma 0,98% aja. Tapi banyak orang yang ngelihatnya tuh benar-benar short term banget. Besok yang bakalan turunnya banyak tuh. ASI itu besok bisa turun. Aku ngukur ya. Disclaimer, sekitaran sampai 4640 4700. Jadi bisa turun sampai 4700-an ASII. Hari ini come date, besok ex date. Oke. Ini kenapa ya yang di sini? Oke. Ada yang bilang JPM yang kenapa nih? Ada yang bilang JPM yang buangin ASI apa? Nggak usah dipikir lah ya. Namanya juga investor, institusi, mereka mau beli jual tuh wajar banget. Oke. Sebelum aku bahas Big Banks, aku mau review dulu ada yang menarik dari S Hardware. S Hardware. S Hardware itu sebagai pemain terbaik di kuartal 1 2024. Ini didorong oleh momentum pemulihan penjualan yang kuat ya. Jadi dia masih cukup bagus kinerjanya, terus tingkat hunian yang rendah di mall kelas menengah bawah ini juga membuat beberapa toko punya LPPF dan akses tuh kurang berkinerja gitu loh. Tapi belakangan udah mulai cukup rame lagi ya pada masa lebaran kemarin. Jadi S Hardware tuh yang paling perform. Cuman aku ngelihat ya S Hardware ini valuasinya tuh udah cukup mahal kalau buat investing. Jadi kalau udah buat long term investing sih kayaknya udah nggak masuk lagi deh ya. Jadi ini buat trading aja. Kalau mau watch S Hardware, watchnya agak-agak pelit dikit, nge-watch di sekitar level 800 sampai 820. Kenapa angka itu? Karena hari ini sempat jatuh nyentuh angka 810. Jadi wait and see aja. Riri Sarista 15 serem amat, besok ASI nggak serem kok, normal karena dividen yieldnya sekitaran 8%-an kan. Oke. Excel dibahas di morning briefing besok ya. Unilever sekarang. UNVR, siapa tuh di chatroom nulis Unilever UNLV? Boy, UNVR. Unilever hari ini dia naiknya temporer aja, dan potensinya gimana sih Unilever ini?
Potensinya ngebentuk pattern inverse head and shoulders, jangka pendek bisa naik sampai 2780. Masih tren turun, jadi ya sideways trading jangka pendek aja dulu. Abis ini aku bahas Big Banks, abis CTRA ya. Jadi dikit tentang saham properti. CTRA ini dia ada peningkatan laba bersih sekitaran 17% secara tahunan pada kuartal 1 2023 ya. Jadi peningkatan laba bersihnya didorong oleh kenaikan pendapatan sekitaran 8,7%-an. Dan wait and see dulu intinya ya dengan CTRA ini. Oke, terus kemudian aku mau nge-review Breeze. Siapa yang mau di-reviewin Breeze? Breeze-nya banyak yang nanya turun nih gimana? Breeze kemarin entry tuh ada sempat trading jangka pendek ya, dan cut loss sih trading jangka pendek karena memang ada potensi naik waktu itu ya, dan ternyata beneran naik, tapi habis itu dibanting turun. Banting turunnya hari ini 9,45% ya. Jadi waktu itu nitip sendal aja dan kita cut loss. Terus intinya hari ini Breeze itu menunjukkan distribusi udah kemahalan banget. Dan untuk investing waktu itu kita juga udah bilang long term investing Breeze udah kemahalan, jangan masuk dulu. Ini baru awal dia mau jatuh. Breeze ini baru awal dia mau jatuh. Kalau Big Banks yang lain udah mungkin setengah jalan, BRI udah 3/4 jalan jatuhnya, Breeze ini dia bakalan bisa jatuh sampai 19.30 dalam beberapa hari lagi. Apakah Big Banks bisa turun lagi? Yang paling bertahan saat ini BBCA. BBCA hari ini jatuh, sempat dibuka di bawah, gap down, terus ditarik lagi ke atas. Ini menunjukkan pertarungan antara investor-investor gede. Jadi investor asing ya pastinya ya, ada yang profit taking, ada yang ngeborong BBCA ya. Dan masih bisa turun nggak? Aku lihat sih masih ada ruang untuk koreksi. Kalau sampai dia turun sampai level 8.600 sampai 8.675, wah itu kesempatan banget buat kalian yang mau investing. Yang modalnya terbatas sebaiknya nunggu dulu. Yang modalnya banyak, kalau mau nyendok dikit-dikit boleh di BBRI. Sebentar sebelum saya bahas BBRI, saya mau bahas Bank Mandiri dulu. Bank Mandiri, aku bingung ketika aku bahas saham yang lagi trending terus viewernya naik. Ini apa ada alarmnya ya, atau temennya ngasih tahu Ellen lagi bahas sahammu nih. Oke, ini BMRI, dia ketahan di MA 200 tuh kuat banget beberapa hari terakhir ini. MA 200 nya sekarang di angka 6225 dan susah banget jebol di 6150 gitu loh. Breeze jangan masuk dulu ya. Ini ada yang bilang Breeze mau masuk, malah jangan masuk dulu. Breeze jangan masuk dulu. Breeze itu lagi awal mau turun. Jangan masuk, jangan nangkep pisau jatuh, orang kita aja cow. Ada cut loss tadi. Oke ya. Ini BMRI-nya. Perhatikan di sini. Dia masih bisa turun, masih bisa koreksi. Kemungkinan sampai 5625, dan kalau sampai dikasih 5625 ya ini hokinya kamu, untungnya kamu. BBNI gimana? BBNI tadi ini naik dikit, tapi trennya juga masih turun, masih bisa terkoreksi BBNI-nya. Just wait and see dulu sampai 4320 masih bisa. Terus M-Trade tadi nitip sendal di BNGA. Jangka menengah, jangka pendek sih di BNGA. Ya. Jadi, bentar. Kita akan kasih untuk exitnya jangka pendek juga. BNGA ada potensi dia akan naik sampai 1860 1900, but be very careful. Kenapa? Karena ya ini bisa jadi hanya pantulan sesaat aja. Kita spekulatif tadi buy on weakness di BNGA. Kenapa? Kita spekulatifnya di sini di MA 200-nya dia ketahan berkali-kali gitu. Cuma jangan banyak-banyak ya. Di M-Trade kita juga saranin maksimal 10% aja. Aduh, denger ya, nguap ya. Oke. Hari ini BNGA sempat hijau bentaran ya, buat jangka pendek aja. Oke. Terus BBRI. Tiba-tiba ngantuk. Tadi nggak ngantuk padahal. BBRI gimana kabarnya? Bandar dia mah. Bandar ngapain jadi bandar?
orang paling kaya se-Indonesia, yang punya BCA, yang punya tower, yang punya beli-beli. Aku heran loh, tower nggak naik-naik kenapa? Padahal mereka kalau mau bandarin sendiri bisa, tapi nggak dibandarin tuh. Ya udah merasa cukup, gak perlu lah bandar-bandarin kayak gitu. BBRI, mari kita lihat BBRI. Masuk angin jangan dong. BBRI gimana kabarnya? Ya ini aku kasih lihat ya. Dia turun, volume transaksinya pas turun tuh udah kecil. BRI dia bisa sampai ke level berapa? Masih muter-muter, chartnya masih muter-muter. Aku pakai monthly chart aja ya biar bisa kelihatan lebih detail. Elsa gimana? Udah dibahas tadi Elsa. Ya Miss, kenapa ya tower turun terus? Investor belum ke situ perhatiannya. Live 1 jam lebih. Iya juga ya. Kok nggak berasa ya? Aku live 1 jam lebih. Ya juga ya. Oke, perhatikan di sini. Ya, BBRI itu udah guyurannya gede banget di bulan April kemarin. Nah, Mei ini dia masih kalau turun tuh dikit lah, paling sampai 4460 aja. Jadi kalian kalau udah nyedok-nyedok di BBRI paling turunnya dikit-dikit doang ini ya. Gitu. 20 Mei naik. Canda ya. My birthday 20 Mei. Biasanya kayak gitu. Biasa aku kalau jelang ulang tahun aku kasih lihat saham-saham di 19, 20, 21 Mei itu pas di bottom. Habis itu naik. Kayak composite. Bercandaannya ntar dulu deh, aku mau bahas BRI dulu ya. Jadi BRI itu masih bisa turun kemungkinan dikit lagi ya. Tadi sampai angka berapa aku bilang monthly chart, ada yang nyatat nggak? Harusnya live-nya pas jam market. Jam market kita serving our members, kita fokus serving our members. Live end of day nggak apa-apa juga dong, kan bukan buat langsung dihajar ya. Ini aku ngejawabin yang dari sosmed sebelah. Oke. Tadi aku bilang berapa? 4400, 4460, 4400, 4400, 4460 ya, kurang lebih lah ya. 4400-an, nggak pas-pas di situ banget. Intinya sekarang udah buangannya di BMRI udah mulai dikit, udah mulai nggak sederas bulan kemarin. Hari ini asing itu masih net sell sebenarnya. BRI itu masih net sell 400 miliar. Duitnya asing kok kayak nggak habis-habis gitu. Buangan ratusan miliar sampai triliunan di... Wih, kaget! Ngapain tuh anjing saya? BCA. Dia denger papanya datang. 249 miliar. BMRI juga masih net sell 226 miliar. MDKA 54 miliar. ICBP 29 miliar. Ya, jadi BBRI masih dibuangin asing, tapi buangannya udah nggak deres banget. Mungkin sampai sekitar 4.400 ketahan. Jadi kalau kamu punya duit banyakan, boleh nyendok dikit-dikit. Kalau kamu mau nunggu dia turun lagi nggak apa-apa. Tapi kalau kamu nunggu turun lagi dan ternyata kamu nggak dapat turunnya, ternyata dia malah mantul naik, ya nggak boleh nyesel. Oke? Gugupnya udah bobo dari tadi dan dia kaget papanya datang. Jadi thank you semuanya. Jadi teman-teman langsung aja ke mfest.id/start kalau mau belajar saham buat pemula. Ada aku ajarin ilmu investasinya di situ. Kira-kira gitu aja. Daro dan yang lain-lain aku udah bahas. BBNI tadi aku udah bahas kilas. Bilangan lihat di mana sih di chart. Thank you semuanya. See you tomorrow untuk saham-saham yang lain-lain kayak Excel dan lain-lainnya itu dibahas di morning briefing besok. Dadah. Good night. Dadah.